Namun, Badan Pengawas Pemilu RI atau Bawaslu mendesak KPU untuk menindaklanjuti temuan adanya 4 juta data pemilih tanpa KTP elektronik. Untuk membahasnya, kita bergabung dengan Sisilia Sinabariba dari kantor Bawaslu RI. Sisilia, bagaimana langkah Bawaslu atas temuan 4 juta pemilih tanpa KTP elektronik? Iya, Reza, ada sejumlah catatan yang memang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu kepada KPU, terutama pada saat rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap pada tanggal 2 Juli 2023 yang lalu yang sudah diumumkan KPU, di mana 204.807.222 orang tercatat sebagai daftar pemilih tetap, namun 4.005.000 diantaranya justru tidak memiliki KTP elektronik. Padahal kalau melihat aturan ataupun dasar hukumnya, jelas-jelas tertulis dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa syarat untuk bisa melakukan pencoblosan adalah harus memiliki KTP elektronik. Begitu juga ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki KTP maka bisa menggunakan surat keterangan untuk pengganti KTP tersebut. Namun KPU justru menyatakan bahwa jika seseorang tidak memiliki KTP elektronik maka ia bisa tetap memilih dengan menggunakan kartu keluarga, karena di dalam kartu keluarga tersebut sudah terdapat nomor induk kependudukan yang digunakan sebagai basis data bagi KPU untuk menetapkan daftar pemilih tetap. Apa kemudian yang menjadi catatan-catatan oleh Bawaslu? Saya sudah bersama dengan anggota Bawaslu di sini, ada Pak Puadi. Selamat pagi, Pak Puadi. Tadi kita sempat berbincang, Pak, terkait catatan-catatan yang disampaikan Bawaslu. Bisa disampaikan lagi, Pak, apa yang menjadi catatan terutama terkait dengan DPT yang belum memiliki KTP elektronik ini, Pak? Ya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi ada beberapa catatan yang salah satunya ini disampaikan pada saat rapat pleno terbuka DPT Nasional di KPU RI, dan salah satunya adalah karena ini berita acara penetapan di 38 provinsi ya. Salah satunya ditemukan dalam proses pencermatan Bawaslu ada 4.005.275 bahwa pemilih yang belum menggunakan KTPL. Nah, catatan-catatan ini perlu disampaikan kepada KPU pada saat itu agar KPU bisa mendorong ya Kementerian Dalam Negeri ya agar bisa melakukan satu proses perekaman. Karena dalam data-data yang kita temukan ini salah satunya juga adalah pemilih pemula yang berumur 17 tahun ya pada saat pemungutan suara nanti di 14 Februari yang belum melakukan proses perekaman juga ya, salah satunya adalah perekaman KTP, dan ada juga yang berumur 17 tahun ke atas yang memang belum juga melakukan perekaman. Nah, untuk umur 17 tahun ya, terutama yang mereka pada saat pemungutan suara di 14 Februari, mereka juga belum sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetapi juga belum melakukan proses perekaman. Nah, ini menjadi catatan Bawaslu sehingga Bawaslu mendorong kepada KPU karena memang ini sebagaimana diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, di ketentuan pasal 348 bahwa pemilih yang memilih di TPS ini adalah pemilih yang menggunakan KTP elektronik yang masuk dalam daftar pemilih tetap, kemudian juga memasuk dalam daftar pemilih tambahan, termasuk juga mereka yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap dan tidak termasuk juga dalam pemilih daftar tambahan. Sehingga kalau kita merujuk kepada putusan MK 20 ya PUU strip 17/2019 bahwa semestinya KPU tetap konsisten dengan putusan MK tersebut karena MK tersebut secara limitatif memberi ruang kepada warga negara ya, hak warga negara secara konstitusi diatur agar ketika belum adanya KTPL maka surat keterangan pengganti KTP tersebut yang menjadi rujukan keluarnya putusan MK 20 ya PUU strip 17 tahun 2019 tersebut. Pak Puadi, artinya sudah ada landasan hukumnya bagi KPU untuk menjalankan ini. Kemudian apa yang menjadi kekhawatiran Bawaslu sebenarnya, Pak, jika KPU tetap mengizinkan penggunaan kartu keluarga sebagai syarat pencoblosan? Kita tidak ingin hak konstitusi warga negara ini hilang. Kita memastikan bahwa
Tidak ada warga negara yang hilang hanya gara-gara dia tidak bisa memilih gitu. Untuk itu Bawaslu tetap merekomendasikan kepada KPU yang pertama KPU harus segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan proses perekaman. Itu yang pertama. Kedua, KPU tetap berkoordinasi dengan Komisi 2 ya agar tetap berkonsultasi terhadap permasalahan data-data pemilih yang menjadi sebuah temuan Bawaslu tersebut. Kemudian yang ketiga, ya Bawaslu tetap mendorong kepada KPU untuk melakukan update ya perekaman. Jadi per setiap harinya atau per minggunya tetap harus update apakah hak warga negara tersebut ya sudah dilakukan proses perekaman yang tadinya non KTPL menjadi KTP elektronik tersebut. Pak, artinya Bawaslu juga mendorong KPU untuk terus melakukan perbaikan atas DPT yang sudah mereka putuskan dalam rapat pleno ini, Pak. Dalam rapat pleno di tingkat nasional, kita meminta kepada KPU untuk melakukan ya perbaikan, untuk melakukan saran-saran dan perbaikan yang dilakukan oleh Bawaslu itu agar segera diperhatikan. Karena ini berkaitan tentang pintu masuk hal-hal yang berkaitan tentang penyesuaian ya perubahan-perubahan yang tadinya belum menggunakan KTPL menjadi dia harus bisa mempunyai KTP. Nah ini menjadi konsentrasi Bawaslu agar Bawaslu tetap perbaikan-perbaikan saran-saran yang dilakukan oleh KPU ini menjadi satu catatan gitu. Karena apabila saran dan perbaikan ya tidak dilakukan oleh KPU, ini ada sesuatu hal, ada mekanisme yang diatur ya, kita mengenal istilah temuan ya. Bawaslu bisa saja ini masuk ke pelanggaran administrasi ke depannya. Untuk itu sekali lagi kami menghimbau ya, mengajak dan mendorong kepada KPU agar tetap memperhatikan ya masukan-masukan ya perbaikan-perbaikan yang sudah kita sampaikan kepada KPU tersebut. Pak, tapi kan KPU menyebut bahwa sebenarnya nomor induk kependudukan ini merupakan data tunggal yang juga tercantum di kartu keluarga. Sehingga membawa kartu keluarga ke TPS saja sebenarnya sudah cukup, tinggal dicocokkan saja oleh petugas yang ada di sana. Bagaimana menurut Bawaslu? Ya karena memang ini antara KK dengan KTP elektronik ini berbeda gitu loh. Nah tentunya ya paling tidak ini agar jangan sampai paling tidak kita mendorong KPU ini agar tetap konsisten dengan putusan MK 20 tersebut gitu. Kalau tetap KPU menggunakan KK ya ini khawatir disalahgunakan nantinya. Kan bisa saja ada penyalahgunaan dalam proses pemungutan suara nanti di TPS gitu. Nah, untuk itu harus segera dilakukan proses perekaman dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih banyak Pak Puadi atas penjelasannya. Konsolidasi perlu dilakukan oleh para penyelenggara pemilu ya Pak, baik itu dari KPU, pemerintah maupun dari Bawaslu sendiri untuk selalu memberikan hasil dari pengawasan yang mereka lakukan. Di sisi lain, masyarakat juga harus aktif untuk segera melakukan perekaman jika memang belum melakukan perekaman elektronik. Pun jika sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap, KPU nanti juga wajib untuk memastikan agar para pemilih ini dapat memberikan suaranya yang merupakan suara yang sah. Kita lihat nanti bagaimana penyelenggaraan pemilu 2024, tentu kita berharap dapat berjalan dengan lancar. Tidak hanya dari segi data saja, namun juga memastikan untuk peningkatan dari partisipasi publik pada pemilu 2024. Kembali ke Anda, Reza. Baik, terima kasih Cecilia Sinabariba melaporkan langsung dari kantor Bawaslu Republik Indonesia, Jakarta.